Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, bulan pendidikan, bulan candra kawah di muka, untuk menggembleng kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil banyak kebaikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita di bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan pencerah, dan semoga kita semua menemukan apa tujuan hidup kita. Dalam satu hadis qudsi, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amali ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh amalia anak Adam itu baginya kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu khusus untukku, kata Allah, dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Inilah perbedaan amaliyah-amaliyah yang lain, ibadah-ibadah yang lain dengan puasa Ramadan. Masya Allah. Berarti menunjukkan betapa puasa itu adalah sirrullah. Ada sirnya, ada rahasianya. Karena sebenarnya puasa itu khusus hubungan antara seorang hamba itu dengan Allah, dan boleh jadi semua orang tidak mengetahuinya. Makanya kemudian Allah wa ana ajzi bihi, menjanjikan aku yang langsung mengganjarnya. Kalau yang lain, oh itu untuk dirimu, untuk semua makhluknya, kembali pada dirinya. Tapi kalau puasa khusus untuk Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sinilah kemudian kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, bahwasanya ketika kemudian seseorang melakukan puasa, maka posisi itulah di saat dia itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Dhariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kemudian aku jadikan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali dalam rangka untuk menyembah dan mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini benar-benar seorang hamba yang dia itu memiliki iman dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan. Maka jika kemudian dia melakukan puasa ini karena Allah, mengharap ridha Allah, karena iman kepada Allah, berharap ridhonya Allah, maka Allah akan terima puasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang kemudian dia itu berpuasa karena iman kepada Allah
mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Dan kita semua pada saat sekarang ini berharap seperti itu. Agar kemudian dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar dengan puasa Ramadan ini, dibakar semuanya. Sehingga penggantinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkaitan dengan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, dekat dengan Allah, dia ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah. Kembali dengan ridha dan diridhoi oleh Allah. Dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan di saat kita pada saat sekarang ini menyadari tujuan kita adalah hanya dalam rangka menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan setiap apapun yang kita amalkan, kita perbuat pada saat sekarang ini dalam rangka menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah juga ridho dengan kita, kemudian kita dibalas dengan surganya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.